Assalamualaikum, ketemu lagi kita di Orkestra, obrolan kesehatan masyarakat. Obrolan seputar kesehatan, ya obrolan yang ringan-ringan, tapi informasinya banyak. Temanya hari ini juga nggak kalah seru dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Hari ini temanya diabetes. Tahu nggak diabetes? Mungkin kalau kalian atau orang awam taunya kencing manis. Biasanya mungkin lebih dikenal di kalangan usia tua. Tapi saat ini nggak hanya orang tua aja yang sudah kenal dengan diabetes. Sudah banyak remaja yang tahu tuh, udah kenalan tuh sama diabetes. Nanti kita ngobrol, diabetes tuh apa? Ada golongannya nggak? Bisa sembuh nggak sih? Harus minum obat terus nggak sih kalau udah didiagnosis sakit diabetes? Kita ngobrol sama ahlinya. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Sujitno Fadli Mars. Selamat datang dok, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Sehat dok? Amin, kita bisa kumpul lagi, Iya, ketemu lagi. Ya. Jangan bosan ya dok. Siap. Hari ini temanya lain lagi. Ya. Kemarin temanya apa, sekarang hari ini temanya diabetes. Ya. Kita nggak cuma berduaan dok. Bertiga nih. Bertiga. Siap. Tahu nggak siapa bintang tamunya? Wah, ini kita tinggal nanti kamu sebutin tuh, orang pasti udah tahu nih. Coba temen-temen tahu nggak ciri khasnya? Soalnya punya ciri khas tuh dok. Oh, gitu. Rambutnya panjang, suaranya melengking. Ayo, siapa yang nggak tahu? Kita kenalin Kang Candil. Halo. Masih inget? Nah, masih inget nggak? Aku aja pas denger dari jauh aja, oh langsung, oh tuh. Padahal masih jauh loh, orangnya belum nongol. Kang, nyanyi dikit boleh nggak? Mungkin ada yang kangen deh. Oke. Dokter juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Maksudnya dengan pisau bedah kali ya? bener dok, bener. Mantap. Sibuk apa Kang sekarang? Sekarang sibuknya masih tetap bermusik, tetap terus bikin konten lah biar kekinian. Oh iya, bener. Terus Oh masih- gitu. masih- Terus nyanyi masih masih. Pantesan suaranya masih mantap. Iya, kalau itu memang mau nggak mau mesti dipaksa nyanyi ya, karena kita kan Harus modalnya dilatih, kita ya? suara ya, jadi memang itu ya otot sama itu mesti dilatih terus. Berarti pola hidup sehat lah ya. Ya itu juga harus sih. betul. Berarti pola hidup sehat. Iya. Makan. Makan. Ngerokok nggak sih? Oh, ngerokok enggak. Oh ngerokok enggak. Yang penting tidur cukup sih. Oh, Kalau cukup, kalau saya tur tuh ke segala macam kan kadang-kadang kita tidur di mobil, di kendaraan itu kan nggak nyaman, nggak nyenyak. gitu. Kadang-kadang besoknya tuh bete, kadang-kadang ngaruh jadinya ya? jadi nggak fit gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau sekarang kalau jalan jauh itu misalnya lewat dari 8 jam, saya butuh waktu istirahat dulu. Jadi minimal di satu. Jadi besoknya nggak bete gitu, kok suka sebel kan. Oh iya, Tapi nggak fit. moodnya ya. Oh gitu, ngaruh Begitu, juga ya. kan. Tapi kalau untuk medical check up sering nggak periksa Medical kesehatan? check up kebetulan belum pernah. Cuma ngecek suara sama sound aja ya. Saya sama tidak cek bisa mic ya. berkomentar dok, saya nggak bisa komentar dok, udah kayak gini. Terakhir tuh dulu waktu mau tahun berapa ya? Tahun 2000-an. Saya udah Karena 2000 masuk berapa? kerja. 2023 dok. Masih Itu 2000-an, masih 2000-an. Masih 2000. Terakhir tuh periksa. Iya, karena mau masuk persyaratan masuk kerja kan dulu. Jadi nggak tahu nih apakah nggak bukan nyumpahin ya, cuma kan ya namanya kita bertambah usia pasti biasanya ada yang mengintai lah, penyakit mengintai. Jadi nggak pernah tuh ngecek tuh apakah darahnya aman, darah tinggi kah, sakit gula Oh, kah? kalau yang standar kayak gitu sih ya Oh ada ngecek. ngecek. Itu sih so far sih aman ya. Cuman yang medical check up yang benerannya yang yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu itu belum. jarang. Jarang. Belum. Oke, Gitu sih. tuh dok, coba dok biar dikenalin nih sama si Kang Candil biar tahu. Candil. Nah, tapi pernah dengar kan
Kang, kencing manis. Iya, diabetes nih. Mungkin kita nggak pernah terlalu merasa akhlak karena tidak merasa untuk diri sendiri kan. Kalau ini kan untuk orang lain kan, diabetes. Kalau untuk sendiri kan saya betes kan. Diabetes ya. Itu yang membuat kita kurang sadar gitu. Bukan diabetes ya. Iya. Oh, beda ya Allah. Satu diabetes, dia bete ya, oke. Nah komen lah, anu pusing lah saya. Ya udah, sekarang kita dengerin nih Kang. Sebenarnya diabetes itu apa sih dok? Sebenarnya? Jadi sebenarnya tahapan diabetes itu ada dua. Jadi kadang-kadang orang yang kayak beginian nih, saya nggak tahu apakah karena nggak berani ngecek atau apa. Sebenarnya dia udah ada gejala, kita sebut dengan pradiabetes. Nah itu masih nanggung, jadi kelasnya mau disebut dengan udah masuk diabetes tapi angka-angkanya belum masuk. Mendekati lah ya. Mendekati, nyaris lah. Nyaris. Nah baru ada yang benar-benar nanti jatuhnya ke diabetes. Karena yang pradiabetes itu kemungkinan ada 3. Satu, dia jatuh ke diabetes. Kedua, dia tetap pradiabetes. Atau udah nanti bisa balik normal. Oh gitu. Nah itu yang pradiabetes. Nah dia gejala-gejalanya juga ya angka-angkanya masih apa ya, kalau di tes gula darah atau tes HbA1c-nya itu orang bilang ya mungkin masih border ya. Oh, borderline. Nah, border masih hampir tapi nggak masuk gitu. Jadi udah mendekati garis Mendekati gitu. garis-garisnya tapi belum masuk. Gitu. Nah, tapi kalau udah disebut dengan diabetes, udah jelas. Itu yang dites pasti gula darah. Dulu kalau orang dianalogikan itu paling gampang, ya udah coba kencing di dekat pohon tuh, didatangi semut nggak tuh? Iya. Itu zaman dulu banget. Zaman dulu banget tuh kan kalau riset. Nah itu yang mungkin orang takut dicek juga atau udah awam aja, ya udah dites nih, datang nggak semut tuh? Tapi benar itu loh. Bisa. Oke. Kalau dia memang kadar gulanya tinggi sekali. Nah kan di mana ada gula, di mana ada semut kan? Betul juga. Keren kalau ada cewek cantik aja banyak. Oh gitu ya. Wah, itu. Jadi saya lupa kan jadi ya maklum sih dok, cewek satu-satunya dok. Oh gitu ya? Ini. Oh iya, berasa kan? ya. Ganteng kan, saya cewek sendiri, semua ya. cantik sendiri. Iya. Jadi diabetes itu ada tipe nggak dok? Biar orang awam nih tahu, dia ada tipenya nggak Iya, sih? jadi ada 2 biasanya orang gampangnya sebutin diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu biasanya itu pada orang muda atau istilahnya juvenile. Oke. Ya, itu biasa pada anak-anak, anak kayak kita sebutkan dia udah bisa kena, dan itu biasanya kalau kena yang tipe juvenile itu kenanya itu memang langsung ke organnya. Organ pankreas yang untuk menghasilkan, untuk memproduksi insulin itu nggak bisa. Jadi kalau itu memang kasihan banget. Dia mau nggak mau harus dapat insulin dari luar. Oh. Kalau yang kayak anak itu karena keturunan atau karena Pola makan hidup, pola hidup. Jadi kalau anak-anak biasanya mungkin dari faktor keturunan bisa. Oh, jadi Atau ada juga kemungkinan genetiknya ada ya, genetiknya Dok? ada, atau juga memang dia ada kerusakan dalam proses namanya kan perkembangan dari janin sampai anak kan pertumbuhan organnya itu yang namanya pankreas itu terganggu. Nah itu mau nggak mau ya udah harus tergantung disuntik. Jadi kasihan tuh biasanya kalau disuntik itu ya udah tinggal dilihat aja kelilingnya itu putar bolak-balik di perut. Kayak papa saya itu. Kalau yang tipe 2 dok? Nah kalau yang tipe 2 itu dia itu biasanya pada orang dewasa. Atau kadang-kadang disebut dengan yang non dependent. Kalau yang tadi dependent ke insulin, ini enggak. Nah itu yang tipe 2. Nah itu yang paling banyak. Jadi hanya dengan obat-obatan oral aja? Ya biasanya pakai obat-obat minum itu bisa ditanganin. Tapi kalau misalnya juga tetap bandel, kadang-kadang mesti dikasih juga suntik insulin. Iya akhirnya ya dok, Akhirnya. parahnya karena dia bandel, nggak mau minum obat atau Ya, tidak teratur. Akhirnya efek sampingnya jadi pakai insulin. Tukang serem kan? Iya sih. Terus Makanya. kayak itu juga nggak bisa dikontrol dari misalnya hari ini makan manis-manis banyak, besoknya saya nggak makan manis-manis gitu. Ya Itu maksudnya ngaruh nggak pola makan? iya ada juga? pola makan. Iya, jadi sebenarnya gula darah itu kan kita kayak ada pemeriksaan juga gula darah, namanya gula darah sewaktu. Itu kapan aja kita periksa. Itu mengetahui kadar gula darahnya saat itu berapa.
Oh gitu. Itu yang namanya gula darah sewaktu. Nah, kalau biasa kita ke lab, biasa diminta itu, puasa ya, paling nggak 8-10 jam, malam terakhir jam 7, let's say, makan terakhir nanti pagi-pagi, jangan sarapan dulu, tapi masih boleh minum. Nah, itu dicek, itu namanya gula darah puasa. Jadi itu tuh ngelihat organ kita pankreas itu masih bisa berfungsi nggak dia, apa yang dimakan tuh masih tetap bisa diserap nggak. Dan ada lagi yang disebut dengan kadang-kadang disebut 2 jam setelah puasa. Nah itu dikasih tuh gula dengan kadar tertentu, diminumin, dilihat juga kadarnya berapa tuh. Biasanya Dok kalau yang rentan kena diabetes tipe 2 tuh siapa aja sih? Nah itu biasanya itu tadi ya bisa dari orang-orang yang ada tadi kita sebutin faktor keturunan, ya. Kemudian juga orang-orang yang obes, ya. Kemudian usia tadi biasanya udah di atas 40, nah itu udah mulai itu organ-organ kita sudah mulai menurun ya, Dok, ya, fungsinya. Nah, terus, nah ini yang penyakit apa namanya tadi, yang mager. Nah, itu kurang aktivitas itu juga bisa resiko. Iya. Ya. Terus iya. Beda tipis sama kesurupan ya kan? Gitu ya. Terus diet yang tidak sehat. Ya kan, mungkin kalau sekarang orang bilang ya udah makan yang instan tuh, atau yang terlalu berlemak, berminyak, yang terlalu manis, nah, itu juga bisa. Terus mungkin juga ada riwayat tekanan darah tinggi. Kok bisa ada diet tidak sehat tuh? Gimana dok? Diet kan memang harusnya. Diet dari artinya makanan ya. Oh, makanan yang Makanan yang masuk yang nggak bagus. Jadi yang misalnya orang suka makan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asin. Oke, maksudnya itu ya. Nah, bukan diet yang jaga supaya langsing. Oke. Dok, Gitu. nih jadi kan tadi kan salah satunya adalah obes ya yang dokter bilang. Ya. Apakah pasti, apakah orang yang gemuk atau obesitas pasti kena gula darah atau kena kencing manis Nggak diabetes? mesti, tapi ada faktor resikonya. Ya. Jadi yang kurus pun ada kemungkinan bisa ya, Bisa, Dok? karena orang diabetes tuh kadang-kadang dari gemuk, tahu-tahu kena diabetes malah jadi kurus. Bukan, artinya nggak bisa kita lihat, oh bentuk tubuh, oh udah pasti ini nggak bisa. Oh, gitu. Jadi kita untuk mengetahuinya yaitu kita screening atau tes lah. Paling gampang gula darah kok, tinggal nggak sampai 10 menit kita udah bisa baca. Komplikasinya apa tuh, Dok? Nah, ini komplikasinya itu yang paling berat kalau diabetes itu larinya nanti itu kemana-mana. Yang paling salah satu yang mungkin kita paling nggak nyadarin, yang paling ini yang panca indera kita yang kena itu adalah di mata. Kenapa kok sampai ke mata? Karena namanya diabetes itu dia nyerangnya ke pembuluh darah yang pinggir-pinggir ya. Perifer. Nah, mata salah satu organ. Makanya kenapa orang kalau kena diabetes kok sering matanya burem, gampang banget dia nggak bolak-balik di di itu ya lasik atau apa namanya untuk memperbaiki penglihatannya. Kang Sadil, penglihatan aman? Iya. Kalau melihat lebih jelas. Lebih jelas gitu ya. Yang merah masih jelas ya kan? Nggak ketuker ya kan? Tapi sekarang agak susah tuh. Apa tuh? Warna duit baru sama yang itu kan agak sama. Oh, yang 75.000 iya. sama 100.000. Sering gitu kan 2 ribuan sama 5.000 sama 20.000 ya. Oh iya, itu yang sering gitu. Terus kalau ya tadi gejala lainnya apa dok? Kalau misalnya yang kadang-kadang kayak yang biasa tapi Ya, kita nggak sadar. kadang-kadang itu jadi orang datang bisa dia karena tadi ya gula darahnya tinggi atau malah rendah, bawaannya lemes, pusing. Nah tapi nggak khas banget. Nah itu juga kadang-kadang kita nentuinnya yang mesti dicek gula darahnya tadi. Jadi kalau secara fisik kelihatan nggak, Dok? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus lab ya, Dok, ya? Mesti nge-lab itu yang paling pasti. Katanya gampang ngantuk juga ya? Ya, jadi biasanya kalau yang lain-lain tuh yang tanda-tanda yang paling sering itu orang gampangnya bilang orang sering minum air putih ya. Sering minum. Bawaannya haus. Karena dia bawaannya haus. Bawaannya haus, satu, karena dia kencingnya banyak. Jadi tadi minum banyak, buang air kecilnya juga banyak.
atau malahan makannya banyak. Hmm. Nah, yang paling gampang lagi adalah tadi sering di kulit itu dia kering, atau malah gatal-gatal, ya gatal, gatalnya terutama di daerah dekat kelamin ya, itu karena tadi karena fungsi sirkulasinya kurang baik, itu juga akan kena. Nah, yang kadang-kadang juga orang merasa ini apa namanya? Kebas semutan, kok nggak berasa. Mati rasa. Atau kadang-kadang juga kalau kena luka gitu, loh kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu udah mulai tanda-tanda itu. Ya, biasanya awamnya orang awam taunya kayak gitu. Iya. Ya. Bisa dicegah nggak sih dok nih? Diabetes. Nah, diabetes itu bisa kita cegah, yaitu tadi dengan balik lagi pola hidup yang sehat, ya. Ada aktivitas, ya kalau memang sudah itu ya kita mulai obatin. Jadi jangan dibiarin, ya makin lama nggak apa-apa atau ya udah atau saya udah kena diabetes bisa sembuh total nggak? Belum tentu. Terus kalau udah kena diabetes, apakah harus minum obat terus-terusan dok? Sebaiknya iya, tapi sambil kita kontrol secara rutin. Artinya setelah minum obat rutin, dikontrol juga. Jadi biasanya dokter paling nggak ngasih obat sebulan sekali ya. Bulan depan datang. Nah biasanya itu adalah kita ngetes apakah diabetesnya terkontrol, dia minum obatnya teratur, terus obatnya udah pas nggak dosisnya. Nah itu dengan pemeriksaan HbA1c. Oh itu yang lebih spesifik ya Lebih dok ya? spesifik, karena itu adalah kalau saya bilang kayak raport kita 3 bulan. Jadi bisa kelacak nih dalam 3 bulan ini gula darahnya naik turun kayak gergaji nggak? Karena tadi kalau gula darah puasa dia bisa bohong. Oke. Ya kan? Dia oke, saya nggak makan bagus. Tapi kalau ini nggak bisa, udah tercatat nih dalam 3 bulan ini gula darahnya gimana? Oh gitu. Sambil kita monitor nih obatnya udah pas belum nih? Apakah mesti ditambah atau dikombinasi dan sebagainya? Harus selalu makanan manis nggak penyebabnya, dok? Jadi nggak seperti itu. Oke. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya apa yang kita makan nanti itu kan diproduksi jadi supaya gampang diserap kan jadi gula. Apa itu bisa dari karbo, Iya. bisa dari lemak, Betul. gitu. Bukan sayur aja berarti ya? Hah? Nggak gitu juga. Tetap badan kita kan butuh asupannya macam-macam. Ada karbohidrat, Kombinasi. gula, Kombinasi, protein, iya banyak. Gitu kan. Saya paling nggak tahan tuh kalau ngeliat gorengan, itu ngaruh nggak, dok? Gorengan itu sebenarnya lebih nanti larinya ya bisa aja sih sebenarnya, tapi lebih ke arah kalau gorengan itu, nah ini gorengannya itu goreng sendiri Beli. atau yang Beli beli? yang pakai plastik itu, dok. Yang plastik. Nggak tahu kan digoreng berapa kali, dok makin renyah ya. Lancik. Itu lebih ke arah nanti kalau gorengan terlalu banyak biasanya ke kolesterol. Oke. Kemungkinan, tapi ya itu tadi yang saya bilang, apapun yang kita makan ujung-ujungnya kan supaya tubuh kita bisa nyerap itu kan dirubah dulu bentuk yang lebih sederhana, salah satunya gula atau Jadi lemak gula. yang lebih sederhana. Jadi mesti harus banyak gerak, makan mulai dikontrol. Kontrol. Itu tahu dijalanin nggak? Kalau gerak-gerak udah Gerak-gerak udah pasti ya, jingkrak-jingkrak ya. Makannya ini yang mesti agak dikontrol lagi. Emang biasanya senengnya makan apa? Makan manis kah? Gurih kah? Iya, manis iya, gurih iya. Tapi kalau minum saya lebih sukanya yang pahit-pahit. Oh kopi pahit gitu. Teh pahit. Oh teh pahit. Gitu kan. Oke. Menurut saya itu sugesti aja, itu mengimbangi yang manis nggak juga ya, dok? Aktivitas Tapi fisik. palingnya lebih membaik daripada harus semuanya iya, manis-manis. semua manis ya dok. Heeh. Kalau aktivitas fisik olahraga rajin. Masih olahraga, berenang gitu kan, Oh, main masih. sepeda. Oh iya, bagus itu Bagus. tuh berenang tuh. Tapi kalau sekarang boleh tahu usianya berapa kan? 49. Penglihatan aman. Penglihatan udah plus. Oh udah pakai kacamata wow. plus. Pijit juga pengennya plus. Wah. Itu plus itu apa ya? Aduh, nggak bisa komentar. Sampai lupa mau nanya apa saya dok. Saya sampai lupa mau
nanya apa? Plus itu biasanya itu kena tax itu loh. Iya, sama pajak kan. Pajak. Cuman saya memang lebih kalau olahraga lebih milih naik sepeda daripada lari karena kalau kaki saya tuh ada gangguan jadi mengurangi benturan lah tekanan gitu. beban ya. Oh Di situ. gitu. Jadi kalau untuk apa yang ketahuan mah kaki ya, tapi kalau untuk diabetes belum pernah ngecek. Belum pernah ngecek. Kalau Turunan ngecek kalau ini orang dong sih. tua? Kalau bapak itu sih nggak ada yang itu ya. Tapi orang tua nggak saudara ada. adik mama gitu ada yang diabetes. Dok mau nanya nih dok, Ya, silakan. khusus untuk orang diabetes, apakah ada diet tertentu? Maksudnya, oh kamu bagusnya tuh makan dengan porsi ini dibandingin dengan yang normal. Jadi sebenarnya tadi ya, karena ini sebenarnya diet khusus buat dia nggak ada. Cuma paling tadi ya, orang coba ngatur tadi pola sehatnya, misalnya tadi yang manis-manis atau yang menjadi sumber gulanya itu biasanya ditakar. Untuk mengimbangin supaya jangan sampai nanti, karena biasanya tadi sama juga kalau misalnya dia orang yang saya kasih contoh orang yang kalau disuntik insulin ya kan biasanya disuntik dulu baru dia makan kan. Benar. Nah, dia tergantung juga nih makannya, dia makan yang enteng atau yang berat. Kalau makin berat dosisnya makin Makin banyak. naik. Nah, jadi gitu loh. Jadi mesti diimbangin. Artinya kalau dia bisa ngatur dengan pola yang baik, tentunya lebih baik lah buat tubuhnya sendiri. Apakah semua penderita diabetes harus pakai insulin dok? Tidak juga sih ya. Tadi yang kita bilang kalau dia yang tadi juvenile atau yang dependent tuh dia harus insulin. Cuma memang ada juga beberapa yang lebih agresif ya dokter itu kadang-kadang dia bilang ya udah supaya gampang kamu udah pakai insulin. Insulin sekarang malah lebih gampang lagi, nggak usah disuntik-suntik yang langsung tapi pakai yang pompa insulin atau insulin pump. Nah itu tinggal atur aja mau berapa dosisnya. Dia tinggal pencet, udah jarumnya kecil halus, jadi juga dia nggak terlalu berasa. Jadi tuh ada juga yang agresif, ya udah daripada lo pusing minum obat, ya udah pakai insulin aja. Ada juga karena diharapkan kenapa orang sampai diabetes tadi karena memang insulinnya itu produksinya yang kurang atau memang tubuhnya nggak bisa menggunakan insulin atau sel-sel tertentu nggak bisa menghitung insulin dengan baik sehingga gula darahnya tinggi. Dok mau nanya nih, ada yang nitip pertanyaan nih deh teman-teman. Kan dengan bertambahnya usia, terus biar badan sehat juga kan kita masih pada suka olahraga nih dok. Tapi dengan tambahnya usia, udah mulai tuh berasa tuh gak usah jauh-jauh deh. Sendi, dengkul tuh sakit biasanya kalau buat lari. Biar sehat juga masih konsumsi susu gitu dok. Nah susu ini kan ada manis-manisnya tuh dok biasanya ya kan. Bagus nggak sih dok sebenarnya? Takut nanti malah jadi diabetes lah apalah. Bagus nggak dok? Ya, kita balik lagi dulu ya semboyan kita ya 4 sehat 5 sempurna kan. Mesti tetap adanya susu. Tinggal susunya kita ngambil apakah ya susu yang udah ready to drink yang ada pemanisnya atau tidak. Harusnya sih untuk penambahan karena dalam susu itu juga memang ada kalsium ya, makanya kenapa orang ini buat tulang, ini buat sendi dan segala macam. Itu udah ditambah-tambahin lagi ya. Ya, yang lain-lain untuk apa istilahnya defortifikasi ya. Berarti paling bagus itu susu yang langsung dari pabriknya. Ya. Dari sapi. Tapi dok, sebenarnya kalau untuk orang diabetes sendiri nih, orang yang sudah diindikasi, udah didiagnosis sakit diabetes tuh, boleh nggak sih minum susu? Nggak masalah. Kalau untuk gula, ada gula tertentu atau kamu udah sakit gula, udah sakit diabetes, nggak boleh minum tidak boleh mengkonsumsi gula sama sekali? Enggak juga. Jadi kan gimana? Yang penting kan semua namanya di dalam hidup kita ini semua kan mesti ada balancing ya. Artinya tidak ada yang semua yang lebih tinggi, lebih baik, lebih apa semua yang lebih kelebihan. Itu yang penting keseimbangan. Arti kalau kita udah tahu dia kena diabetes atau apa, berarti kan memang kita harus kurangin. Nah kalau yang gula-gula yang di iklan tuh yang katanya gula buat diabetes atau segala macam itu. Oh, Yang itu, kayak di iklan itu dong. jadi sebenarnya mereka gulanya itu memang tadi hitungannya itu kalorinya atau cuman hanya yang untuk pemanis. Jadi kadang-kadang orang kan masih tetap maunya yang manis-manis atau mau jadi orang manis juga. Udah dikasih kan supaya taste-nya manis. Jadi bukan kayak seperti gula-gula biasa yang
ya kita untuk apa namanya minum dan makan itu. Ada satu gula lagi apa ya, stevia ya? Kalau Ya itu kan dari tumbuh-tumbuhan ya. tumbuh-tumbuhan. Ya manisnya aja lebih Oh, dia tetap intinya mah manis tapi Bukan kalorinya yang tadi dokter kalorinya. bilang ya kalorinya. Betul. Kalau teh tuh dok, biasanya kan orang udah jangan kebanyakan ngopi atau ini teh aja. Bener gak sih teh itu tuh bisa lebih sehat? Kita itu sebenarnya dua-duanya mengandung kafein ya, baik kopi maupun teh. Tinggal kita apa namanya memang kalau dilihat kafein kopi namanya kan kopi kafein orang taunya kan dari situ ya memang lebih tinggi. So far sebenarnya tehnya kan juga macam-macam, ada teh hijau, ada teh hitam, ada teh apa lagi sih tuh macam-macam. Iya. Teh olong. Olong. Jadi selama yang tadi saya bilang asal tidak semuanya yang berlebihan oke. Oh gitu. Terus udah gitu mau nanya lagi nih dok, ada lagi pertanyaan. Diabetes nih, kalau orang udah diindikasi diabetes, dia boleh olahraga nggak sih? Oh harus selalu. Kenapa? Justru orang diabetes tadi saya udah sebutin pembuluh-pembuluh darah dia yang ujung-ujung itu sudah terganggu aliran darahnya. Mau nggak mau kan supaya kita untuk tetap sirkulasi darah yang baik, yaitu kan dengan olahraga ya, untuk merangsang supaya paling nggak adalah tumbuh lagi yang alirannya bisa lebih bagus lagi. Nah itu kan masih supaya dapat aliran darah di ujung-ujung ya. Mungkin pernah dengar ya orang kena diabetes kok kakinya dipotong atau diamputasi. Nah itu kan karena memang aliran darahnya jelek, kadar gulanya tinggi, gampang infeksi. Jadi nggak lancar. Iya, jadi nggak nyampe ke ujung-ujungnya gitu loh Kang. Ini kan dari jantung dipompa, nggak nyampe ke ujung. Ini kan karena yang ini di ujung kan jauh, jadi nggak nyampe ke ujung-ujung, makanya dia kebas kayak gitu. Jadi kalau untuk olahraga tadi ada yang khusus nggak dok? Apa aja ya? Yang penting dia beraktivitas aja ya. Ada aktivitas. Gerak at least ada 30 menit, 40 menit sehari. Jadi kalau untuk petinju bagus sih kalau kebas di sini kan. Iya. Jadi dia kebal. Cuma nanti sekali hook orang KO. Diabetes bisa dicegah nggak dok? Bisa. Tadi ya pola hidup sehat ya kan. Terus yang penting pola hidup sehatnya tadi, olahraga, aktivitasnya ada, makanannya dijaga. Kalau dari stres ngaruh nggak sih dok? Faktor stres pasti ada juga, ya pasti ada, karena kalau namanya stres itu kompleks. Otak kita ini kalau dinamakan stres kan di sini kan sumbernya, semuanya itu seluruh organ pasti terpengaruh. Ini Kang Candil kan aktivitasnya banyak, tingkat stresnya gimana? Tinggi nggak? Bisa mengelola stres kah? Justru kalau saya lagi perform itu sebenarnya itu kayak terapi sih. Oh. Saya di panggung itu kayak lagi kesel lagi apa tuh bisa Jadi kayak menyalurkan ya, jadi kayak rilis gitu kan. Oh. Lari-lari lah apa gitu terus sharing ketawa-ketawa sama penonton itu juga rilis buat saya sih itu ya rilis stres juga gitu kan. Iya ya. Kalau misalnya udah selesai manggung terus belum dibayar baru stres tuh kan. Belum masuk nih belum masuk. Udah teriak-teriak ya kan? Udah teriak-teriak, udah lompat-lompat, kagak masuk-masuk juga transferan. Stres deh. Stres, Pak. Tapi apa tipsnya itu loh, kok masih tetap artinya kan begitu show itu kan sekian jam gitu ya, bisa fit terus. Iya, Iya. dengan suara yang tadi tuh Nah itu getar stabil. membahana. Memang kadang-kadang tadi kalau kita lagi stabil itunya otomatis kan badannya udah nyetel sendiri ngikutin gitu kan. Oke. Jadi kadang-kadang malah kalau dikasih tour itu kalau dulu tuh baru rekaman terus masuk ke tour itu kita jadi istilahnya ngelok karakter suaranya gitu. Dengan tour itu dia si suaranya jadi kekunci gitu. Kalau kita cuma rekaman kan pas rekaman kan bisa sambil duduk, ntar ulang lagi gitu kan. Nah, begitu continuity-nya udah stabil, nah itu bisa jadi stabil tuh. Badan kita juga gitu. Jadi kalau dulu mau nyanyi tuh mesti vocalizing harus segala macam, kalau udah rutin udah langsung bisa langsung tuh. Kalau
Sempat ke Beriklama kemarin, ulang lagi dari bawah, nyanyinya berat lagi gitu. Oh gitu, Iya, kayak gitu kayak kita olahraga Kayak juga ya. olahraga Kalau udah juga lama ya. nggak olahraga, Jarum semua. iya kalau udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga kan, aduh yang sakit inilah sakit itu. Ternyata menyanyi seperti itu juga Iya ya. kayak gitu juga. Jadi begitu udah rutin, itu udah nyetel ya buat besoknya udah segitu gitu kan. Jadi pagi-pagi nyanyi langsung teriak-teriak juga nggak apa-apa tuh bisa. Tapi kalau udah lama nggak nyanyi, wah itu berat banget. Jadi mesti vokalisasinya mesti lama, itu mesti lama, udah gitu baru dapat lagi gitu. Kayak gitu sih. Tadi yang istirahatnya yang cukup tadi ya. Ya, tapi itu ngaruh Itu yang banget. kuncinya ya. Istirahatnya mesti cukup. Tapi bener sih nggak sih kalau si vokalis atau penyanyi itu nggak boleh makan es atau minum es atau dingin gitu? Ada bener nggak sih pantangannya kemana larinya sih? Jangan banyak makan gorengan juga katanya. Iya ya. Tapi kita nanya dong, kita nanya kan malah dia iya ya. Kita nanya ini kita yang paling banyak ke dia padahal. Tapi yang paling kalau saya yang paling ngaruh itu makan yang lemak sih. Jadi pernah Lemak tuh maksudnya jeroan gitu. waktu itu kan untungnya lagi cek sound di atas di bawah kru-kru pada makan sate marangi. Nggak tahan dong, langsung makan juga. Pas nyanyi, suaranya kok kayak kesekat gitu, kayak nggak bisa tembus gitu. Wah berarti ini lemak ngaruh nih gitu. Lemak sama buah yang manis banget kayak lengkeng gitu-gitu juga. Oh jadi kayak lengket jadi lengket ya. isinya. Sekarang mau ngomongin mitos fakta. Ini pengen nanya nih dok. Mungkin saya nggak tahu sih dokter pernah dengar apa enggak. Pernah ada omongan gini nih. Ke orang diabetes kan kebas ya, yang tadi itu dibilang kan kebas. Mendingan jalan pagi atau siang bolong tanpa alas kaki. Wah, Nah, tuh. itu kalau dia jalan Gimana? kaki tanpa alas itu berbahaya. Kenapa? Tadi kita bilang karena sensitivitasnya udah berkurang, itu malah kalau kena panas atau kena luka dia nggak berasa. Justru orang-orang yang diabetes itu dia mesti punya alas kaki yang khusus, yang empuk, yang enak buat dia untuk mencegah tadi gampang luka, gampang tersandung, nggak lecet. Berarti bahaya ya dok. Iya. Soalnya kan sering banget tuh. Biar nggak kebas, jalan tuh aspal panas-panas yang bolong, itu. biar alirannya darahnya lancar. Iya bener dok, saya tuh pernah denger kayak gitu beneran. Makanya kata saya, loh apa nggak kebalik Iya, gitu kan? sensitivitasnya udah berkurang kan. Yang saya tahu mah itu jalan di rumput pagi yang ada embun. Nah itu malah adem kan, dan empuk. Itu buat anak kecil yang baru belajar jalan. Supaya bisa cepet jalan. Cepet jalan katanya gitu. Dok mau nanya nih dok. Nanya ya dok, nanya lagi. Jangan bosen dok, saya nanya mulu. Soalnya titipan pertanyaannya banyak. Banyak ya? Iya, Kita jawab sebisa yang kita nonton bisa ya. berarti banyak kan dok. Amin. Banyakin. Soalnya banyak yang nitip pertanyaan di kolom komentar. Oh, Oke. Salah satunya ada yang minta tolong ditanyain. Ada nggak sih pengaruhnya tuh sakit diabetes ke gigi? Iya, jadi kan tadi kita udah ngomong ya, artinya kalau orang diabetes secara ini kan aliran darahnya yang ke pinggir-pinggir tuh berkurang. Jadi kan sebenarnya di gusi kita, di ini kan juga perlu aliran darah. Jadi karena berkurang ya gampang dia rontok, gampang goyang. Jadi ciri-cirinya Ya, dia bisa goyang juga seperti gitu itu. ya, Dok. Ya kan? Cuma juga sama kalau kita suka makanan yang enak, cuko, cuko itu juga rusak dia terlalu asam. Iya. Itu enak tuh dok beneran. Itu enak kan? Jadi bersih giginya ya, jadi putih ya. Cukup. Kan cuko. Kalau Kang Candi Orang ada bukan makan ya, keluhannya. minum kalau cuko ya. Iya loh, kalau orang sana bukan diiruk. Jadi dia Iya. kalau orang yang bukan orang Palembang atau Dicocol bukan gitu kan, hanya dicocol dicocol. aja. Tapi kalau mereka diiruk. Jadi ya benar Minum. almost sama kayak diminum, Diminum. gitu, bukan Dicocol. dicocol lagi. Minum dibuang. Kalau Kang Candi giginya ada keluhan nggak? Giginya Dengan banyak bertambah karang usia gigi. nih. Oke, tapi nggak ada yang goyang-goyang. kan? Goyang enggak, goyang badannya aja. Tapi dulu ya masalah biasa, masalah gigi geraham kan. Oh. Udah dicabut tapi
Oh, Katanya sih semakin tua belum dicabut makin banyak masalah ya malah pas mau dicabutnya ya. Bukan, kalau giginya belum tumbuh yang itu, belum dewasa. Oh iya, jadi Karena namanya itu wisdom teeth. Jadi kalau belum keluar itu belum wisdom. Kang, belakangan ini pernah nggak tuh ada luka atau infeksi yang susah sembuh? luka kayaknya enggak. Luka hati. Luka di hati ya. Itu mah dalam ya dok ya? Dalam, luka Bingung dalam. obatnya juga apa itu? Luka dalam ya. Luka dalam. Mau diinfus nggak bisa. Berarti kalau di Marvel tuh yang nggak diabetes tuh Wolverine berarti ya. Mukanya cepat sembuh dia. Udah pasti. Langsung ya. Sembuh. Dok, ada lagi nih pertanyaannya nih dok. Titipan lagi pertanyaan. Ya. Ngaruh nggak sih diabetes dengan disfungsi ereksi? Takut. Ada yang orang bilang, ya kalau sudah terdiagnosis diabetes, keinginan seksnya tuh menurun kayak gitu. Bukan di ujung-ujungnya kebas ya. Pakai tisu. Jadi memang komplikasi diabetes itu yang paling ditakutin ya itu salah satunya itu disfungsi ereksi. Kenapa? Ya tadi karena orang kalau diabetes artinya kan kadar gula darahnya itu di pembuluh darah semuanya lah yang kita sebutin ya, bukan hanya di pinggir-pinggir tapi juga yang itu juga pasti terganggu. Nah itu aliran darah kan sebenarnya kalau yang ini kan aliran darah yang untuk ke ujung atau ke perifer ya sama lah, ini kalau organ genital juga sama. Nah ini nggak bisa ngisi, ya sudah letoy aja, ya kan salah satu komplikasinya, ya kan belum lagi tadi misalnya orang kena jantung, kena stroke, tadi yang perlu sampai dipotong kakinya, amputasi kan. Kalau udah nggak bisa ketolong ya sudah dipotong kakinya. Oh, kakinya. Kakinya kalau itu jangan. Kalau kelebihan yang lain tuh. Gitu. Tapi kalau misalnya udah kena ke situ terus terapi segala macam masih bisa Disembuhin nggak? Bisa kembali normal nggak gitu ya? Agak susah sih ya. Cuma memang tadi kalau dibilang libidonya turun kayaknya enggak. Libido tetap ada tapi kemampuannya ini yang nggak bisa. Mau tapi nggak mampu. Bisa nyebabin impoten nggak dok? Bisa. Dia Terakhir itu ujungnya ke sana. Jadi kemungkinan kesananya juga sama bisa terjadi. Karena tadi memang sudah terganggu semua ya. Karena ini ujungnya kan kita ngomong aliran darah. Aliran darah yang dimana darah kan disebut gula darah ya. Gula darahnya tinggi, merusak daripada kalau kita bilang lapisan epitel daripada pembuluh darah itu rusak. Apakah sama pria dengan wanita? Dua-duanya juga hampir sama sebenarnya. Oh, berarti ada kemungkinan menurun. Iya. Tapi kan kalau biasa disebut dengan disfungsi erektil itu kan umumnya laki-laki ya. Pria ya. pria. Itu ngaruh nggak? Apa kalau misalnya lagi disfungsi gitu? Obat kuat itu tuh sebenarnya kalau dia udah tadi kemampuan pembuluh darahnya berkurang dipaksain kasihan. Nggak bisa juga. Oh, jadi udah nggak bisa ngebantu ya dok? Makanya maksa. Jadi tadi itu mau tapi nggak mampu, dipaksa. Oh, jadi hanya ada nafsunya Ya, tapi tidak bisa nggak bisa. melakukan. Tapi banyak kasus-kasus kayak gitu ya. Apalagi misalnya orang pasien kita yang ngomong yang cuci darah dengan diabetes, udah komplainnya dia itu gimana supaya bisa tetap nggak bisa on. Dia mau coba kasih testosteron, mau dikasih macem-macem. Berat ngangkatnya. Diabetes itu jahat sekali, lari ke semua organ. Iya. Tadi yang saya bilang ke mata, jantung, sini, ke ginjal. Udah larinya kemana-mana. Mendingan panu. Jadi mendingan kita bikin pabrik gula aja, jangan produksi gula. Nah, iya. Dari obrolan kita panjang lebar, kesimpulan yang saya dapat, jadi diabetes tuh serem banget ya dok? Iya, serem. Serem banget, bisa kemana-mana, ke mata, jantung, ginjal, kemana-mana lah pokoknya. Jadi hati-hati aja Kang. Iya nggak Kang juga sih, saya juga. Ini semua orang lah teman-teman, beware pokoknya hati-hati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Mulai hidup sehat, makan sehat,
kurangi istirahat cukup, kurangi gula. Butuh, tapi kita bisa dapat dari karbohidrat ya dok ya, nggak usah dengan tambahan gula pasir segala macam, nggak usah lah, cukup dihindari. Dari buah juga kita dapat gula kan ya dok ya. Nah jadi, masih banyak manis yang lebih alami dan lebih sehat. Istirahat cukup, olahraga teratur, kelola stres dengan baik, tetap sehat yang utama, senang kemudian. Jangan lupa kalau ada mau titip pertanyaan atau request mau tema apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas, kita pilih tema-tema yang seru akan kita bahas. Jangan bosan dok kesini lagi dengan tema-tema yang lebih menarik, jauh lebih menarik. Sehat-sehat terus. Biar kita ketemu lagi dok dengan bintang tamu yang nggak kalah seru dari Kang Candil. Buat Kang Candil juga sehat selalu, sukses semuanya, manggungnya, suaranya tetap cetar. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.